Yes. Kacau. Kenapa Hul? Kok kelihatannya kamu kok lagi banyak masalah gitu? Udah. Aku sekarang nggak tahu kok lagi bosen banget. Kok rasanya kok males gitu. Mau latihan nggak bisa, semua acara ditutup, mau jogging nanti haus. Bingung aku. Harus ngapain? Ini tak buat tidur tuh nanti yo capek. Yes. Gimana kamu kalau gambar aja kayak aku? Gambar apa? Aku nggak bisa gambar. Gambar paling ya cuma gunung, matahari, sawah, sungai, itu doang. Itu juga nggak bagus. Gini Hul, hobi itu bukan selalu tentang gambar. Mungkin bisa membaca buku, Baca buku. Ya terus. Nyanyi. Iya, mungkin kamu Nyanyi gitu. Baca Quran, lumayan Quran, kan? ya. Itu kan nambah pahala di bulan Ramadan. Iya. Iya, mungkin aku terlalu males aja sih. Nah itu. Baca Quran, baca buku, nyanyi. Ya wes lah, nanti tak coba . Oh iya, sekarang udah jam berapa? Sekarang udah jam 4:30 nih. Oh iya, Iya. segini aja wes, daripada bingung mau ngapain. Gimana kalau kita ngabuburit sambil lihat vlognya Papa? Oke. Ayo semuanya ikut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ungkapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini, pada momen bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, kekuatan untuk meningkatkan ibadah kita lebih baik lagi. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau adalah panutan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Para pemirsa channel santri kita yang kami hormati, pada kesempatan kali ini mari kita mengkaji, mari kita belajar kembali tentang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Ada 3 amalan, ada 3 amal ibadah yang mana pahalanya ini terus mengalir dan tidak akan putus walaupun orang yang beramal itu sudah meninggal dunia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Ada 3 hal yang mana amal ibadah ini pahalanya terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Semua amal ibadah akan terpotong ketika orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi 3 amalan ini menjadi investasi akhirat. Walaupun orangnya sudah meninggal lama, akan tetapi jika beliau ini memiliki 3 atau salah satu dari 3 atau mungkin 3-tiganya, ini menjadi investasi akhirat. Yang pertama dikatakan, idza mata banu Adam, ketika anak Adam itu meninggal dunia, ingkoto'a anhu, maka akan terpotong darinya amaluhu, seluruh amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, dimana sodakoh jariyah ini adalah kita ikut andil, kita ikut berpartisipasi menyumbangkan sebagian dari harta yang kita miliki, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, tempat ibadah, sekolah, dan lain sebagainya. Barangkali pernah menyumbang 1 sak semen, atau pernah bersodakoh berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu. Sedikit atau banyak kita ikut berpartisipasi untuk pembangunan masjid tersebut. Ketika masjid ini sudah jadi, maka ditempatilah masjid ini untuk melaksanakan ibadah. Maka selama masjid ini digunakan untuk ibadah, maka pahala orang tersebut terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Ini baru kalau berinvestasi di satu masjid. Dan juga ketika ada pembangunan madrasah, ikut berpartisipasi, mungkin ikut menyumbang tidak banyak, akan tetapi karena dengan keikhlasan mengharapkan ridho Allah, menyumbangkan 10.000 atau sebisanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan madrasah. Ketika madrasah itu jadi, ditempati untuk sekolah, maka selama madrasah itu ditempati, maka pahala itu terus mengalir. Ini sungguh investasi yang tidak akan ada putusnya, walaupun orang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia. Ini yang pertama, sedekahun jariyah. Lanjut, yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang diamalkan. Para pemirsa yang saya hormati, yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat, di mana ketika seseorang itu mengajarkan suatu ilmu, lalu yang diajarkan itu mengamalkan. Suatu contoh kecil, kita pernah mengajarkan hal kecil kepada anak-anak kita atau kepada adik-adik kita. Kalau mau makan membaca bismillah, kalau selesai makan membaca alhamdulillah. Dan itu kita selalu dengungkan, selalu kita ingatkan, selalu kita bisikkan, sehingga anak itu terbiasa dengan sebelum makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah. Nah, ini sama anak tadi itu diamalkan, sehingga dia tumbuh dewasa terbiasa dengan amalia seperti itu, dan dia tahu itu karena kita ajarkan. Maka kita sebagai yang mengajarkan ini akan mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai nanti ketika dia sudah dewasa, anak-anak kita, adik-adik kita sudah dewasa yang dulu pernah kita ajarkan, atau murid-murid kita. Belum kalau mereka juga nanti punya murid, punya anak, muridnya nanti juga punya murid lagi, punya murid lagi, dan diajarkan dengan kebaikan yang mana dulu itu kebaikan dari kita. Masya Allah, sungguh keutamaan pahala yang terus mengalir itu ada pada kita. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, qala Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, yang artinya
barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya adalah pahala sama persis dengan orang yang mengerjakannya. Ketika kita mengajarkan suatu kebaikan, contoh kecil, ketika memakai sendal, pakailah dari kaki kanan dulu. Ketika kita melepas, kita lepaskan dari kaki kiri dulu. Ketika makan, pakai tangan kanan. Ketika minum, makan dan sebagainya, jangan dengan berdiri. Itu semua sudah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Dan itu kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada orang lain. Sehingga orang lain itu mengikuti apa yang kita ajarkan. Dan mereka mengajarkan kepada orang lain lagi, dan orang lain mengajarkan kepada orang lain lagi. Maka bagi kita, bagi siapapun yang mengajarkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka baginya sama pahalanya dengan yang mengerjakannya. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di sini dijelaskan juga, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dzalika min ujurihim syai'ah." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebenaran, suatu kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yunqasu dzalika min ujurihim syai'ah, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Akan tetapi ini ada kelanjutannya. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yunqasu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kesesatan, suatu keburukan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Maka kita perlu berhati-hati dalam mengajarkan suatu ilmu. Mari kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, suatu kebaikan, supaya kebaikan ini memanjang. Mudah-mudahan kebaikan yang kita ajarkan ini selalu memberikan keberkahan, baik kepada kita maupun kepada orang lain. Yang ketiga, para pemirsa, adalah dari 3 amal ibadah yang tidak akan terputus pahalanya. Yang ketiga adalah waladin solihin yad'ula, seorang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah investasi akhirat yang ketiga, di mana ketika kita memiliki anak yang soleh, kita mendidiknya dari kecil, kita didik dia dari kecil sampai dewasa, kita masukkan ke TPQ, kita ajari ngaji, kita ajari hal yang baik sehingga anaknya menjadi soleh. Dan ketika kita sudah meninggal, kita meninggalkan generasi-generasi yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini sungguh kemuliaan. Maka ketika orang tua itu meninggalkan anak yang soleh, ini adalah investasi akhirat. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir karena memiliki anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang selalu mengamalkan berperilaku baik karena diajari oleh orang tuanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti kajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan supaya bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.